Al-Khusyuk fi Shalah, Syekh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sabawi. Wa'amal ala al-isdiyadi min al-ilmi syar'i. Di antara kiat upaya untuk supaya sholat kita lebih baik, kita bisa lebih khusyuk dalam sholat kita, yang disarankan oleh musannif kitab ini, wa'amal ala al-isdiyadi min al-ilmi syar'i, selalulah berusaha untuk menambah pengetahuan syar'i, meluaskan, memperdalam pemahaman kita akan ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, yang dengan semakin luasnya ilmu kita, insya Allah akan semakin banyak kita ketahui, semakin banyak pula kita masing-masing punya kiat bagaimana supaya sholat kita lebih baik dibanding sebelumnya. Semakin kita memahami ilmu-ilmu keagamaan kita, sudah tentu di dalam mengikuti apa yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah, kita akan bisa lebih baik. Jangankan kita yang tidak melihat beliau secara langsung, sahabat yang melihat langsung pun, mereka yang lebih memahami, lebih paham, lebih menguasai sunnah-sunnah Rasul, pasti dalam mencontoh Rasul akan lebih baik hasilnya. Lebih-lebih kita yang tidak melihat langsung bagaimana Rasulullah mencontohkan sholat, mencontohkan puasa, mencontohkan zikir dan lain sebagainya. Mereka yang tidak melihat Rasul kebanyakan membayangkan bagaimana Rasul sholat dari apa yang diucapkan oleh para sahabat, dari apa yang digambarkan oleh para sahabat, sudah tentu melalui bahasa para sahabat itu. Bagaimana Rasul takbiratul ihram, sahabat ini menggambarkannya begini, sahabat yang lain-lain lagi bahasanya. Jadi musannif kitab ini menyarankan untuk supaya kita lebih bisa khusyuk, tambahkan terus belajar dan belajar terus ilmu-ilmu syar'i, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak. Ketiga unsur ilmu ini sangat berpengaruh untuk kekhusyukan seseorang dalam sholatnya. Akidah supaya imannya semakin mantap. Semakin mantap keimanan seorang, pasti sholatnya pun akan semakin baik. Syariat untuk lebih bagaimana secara rukun sholat yang dicontohkan Rasul. Akhlak, bagaimana akhlak Rasul dalam melaksanakan sholatnya. Seperti bagian dari akhlak, sebelumnya kita tahu Rasulullah itu jujur, beliau masih terganggu dengan gambar-gambar yang ada ketika beliau sholat. Padahal secara syariat, secara fikih, kita sholat melihat gambar nggak batal sholat kita. Kita sholat pakai baju bergambar nggak batal sholat kita secara fikih. Tapi secara akhlak, Rasul pun menyampaikan pada kita bahwa beliau masih terganggu sholat beliau ketika melihat gambar-gambar. Jadi semakin bertambah ilmu-ilmu syar'i kita, pemahaman kita, di dalam kita mengikuti Rasul, ittiba'ur Rasul, pasti akan semakin baik. Kita tahu dalam berislam kita harus ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh jadi kita ini praktek ikutnya kepada Rasul berantai, nggak bisa kita langsung ikut Rasul. Pasti sahabat ikut Rasul, tabi'in melihat sahabat dalam rangka ikut Rasul, tabi'ut tabi'in melihat sahabat dalam rangka ikut Rasul. Kita pun begitu.
kita ikuti para ulama, terus guru-gurunya dalam rangka ikut Rasul. Mereka yang memangkas jalan langsung, enggak, aku enggak ikut siapapun ulama, aku cuma ikut Rasul. Itu kesombongan yang bicara. Memang kamu tahu Rasul sholatnya gimana, dari siapa? Kalau sahabat enggak ucapkan Rasul ketika sholat begini, bagaimana generasi setelah sahabat bisa tahu bagaimana praktek Rasul? Kita tahu ternyata memang ada ayat Allah perintahkan kita ikut Allah, ikut Rasul. Tapi ada ayat juga yang Allah perintahkan kita ikut para sahabat. Ikut para sahabat puncaknya tetap dalam rangka mengikuti Rasul, untuk bagaimana kita mengabdikan diri, melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Di At-Taubah ayat 100, itu ayat memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Tentu itu perintah untuk tabi'in, ikut sahabat. Buat kita ya ikut guru-guru terus berantai sampai kepada Rasul. Mereka yang bilang nggak ada perintah ikut ulama, nggak ada perintah ikut sahabat, perintah Allah ikut Rasul. Dia tergesa-gesa ngomong seperti itu. Perintah mengikuti sahabat atau ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Al-ayat. والسابقون الأولون, generasi yang paling duluan, yang mula-mula mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan generasi berikutnya yang mengikuti mereka. Para tabi'in, mereka otomatis ikut sahabat Nabi. Mereka bertanya kepada para sahabat bagaimana ini, bagaimana itu. Bertanya untuk diikuti. Para sahabat berusaha menjelaskan kepada tabi'in. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi selalulah berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya ilmu syar'i, ilmu akidah, ilmu fikih atau syariah, ilmu akhlak. Ditambah ilmu-ilmu lain juga, ilmu tafsir, ilmu hadis. Tujuannya untuk supaya dalam kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lebih baik. Mengikuti Rasul betul mutlak itu kewajiban siapapun muslim harus. Dalam akidahnya ikut beliau, dalam ibadahnya ikut beliau, dalam akhlaknya pun harus ikut beliau. Jangan dikira akhlak itu cuma kaitannya dengan makruh atau dengan dosa kecil. Di antara akhlak ada yang kalau kita terjang itu menjadi dosa besar. Di antara akhlak, contoh bagian dari akhlak, berbicara yang baik kepada siapapun manusia. Itu bagian dari akhlak. Itu perintah Allah, perintah dan sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat indah. Tidak pernah sekalipun Rasul bicara kasar, bicara dengan diksi, dengan kalimat yang buruk kepada siapapun. Bahkan meskipun kepada musuh Islam, beliau tidak pernah bicara dengan tutur kata buruk. Bicara yang baik. Ulama menyimpulkan bicara tidak baik, mencaci maki segala macam, itu termasuk dosa besar, bagian dari kefasikan.
Dan ternyata di cara yang baik ini tidak hanya Allah perintahkan kepada kita umat Islam, melainkan kepada manusia pemeluk agama samawi sebelumnya, Yahudi, Nasrani, Bani Israel, itu pun Allah perintahkan untuk bicara yang baik. Di Al-Baqarah 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Al-ayat. Dan ingatlah serta ambillah pelajaran ketika aku angkat sumpah dan janji Bani Israel. Jangan kalian menyembah selain Allah. Pada kedua orang tua selalulah berbuat baik, pada kerabat, anak-anak yatim, dan juga fakir miskin. Wa qulu lin-nasi husna. Dan berbicaralah yang baik-baik kepada manusia, siapapun manusia. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Di Al-Baqarah 83 itu memang betul Allah perintahkan buat Bani Israel. Tapi ingat, semua materi di ayat itu juga menjadi perintah Allah untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengaitkan tutur kata bicara yang baik dengan keberadaan iman di hati kita. Kalau hadis berikut ini tidak ditafsirkan, difahami apa adanya, siapapun yang tutur kata bicaranya nggak baik, tanda nggak ada iman. Kalau hadis berikut ini tidak kita tafsirkan, masih untunglah kita. Sebagian ulama menafsirkan hadis berikut ini nanti. Kata ulama, di antara tanda-tanda iman yang sempurna, dia bicara yang baik-baik. Kalau bicaranya kasar, kotor, itu bukan tidak ada iman, ada iman, tapi nggak sempurna. Ini tafsir hadis. Kalau difahami apa adanya, siapapun yang omongannya kasar, omongannya buruk, tanda tidak ada iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Bukhari 6018, Imam Muslimnya 183. Dari sahabat Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa saja yang mengaku beriman, falyakul khairan, bicaralah yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Pilihannya cuma itu, bicara baik atau diam. Enggak ada pilihan bicara kotor, bicara buruk, enggak ada. Pokoknya bicara baik atau diam. Bagi siapapun yang beriman, pilihannya cuma itu, bicara baik atau diam. Sampai-sampai sekalipun niatnya untuk bercanda pun gunakan tutur kata kalimat yang baik. Memang ada bilang kalau niatnya bercanda nggak dosa. Saya sih bilang, saya jawab semoga aja nggak dosa. Tapi dengan menyadari keimanan kita, bercanda pun
jangan menggunakan candaan yang buruk. Banyak hadis-hadis dalam masalah lain tapi kaitannya dengan bercanda yang oleh Rasul dilarang. Contoh, lawakan tuh nggak serius bercanda. Ketika laki-laki kok dandanan ala perempuan, meskipun untuk lawakan itu nggak boleh. Kan itu niatnya buat bercanda, nggak sungguhan. Begitu juga bercanda dengan teman, kita gunakan tutur kata yang tidak baik. Misal ngatain teman dengan menyebut binatang tertentu atau dengan kosakata tertentu. Ada yang bilang, Pak Ustadz, kata Ustadz Anu kalau dia akan bercanda nggak apa-apa. Jawaban saya, semoga aja nggak apa-apa, semoga. Tapi ingat, bercanda pun Rasul mencontohkan bercanda yang baik, yang benar. Redaksi yang sama, riwayat yang lain dari sahabat Abi Syureh Al-Adawi, beliau gaya menyampaikannya sedikit ada penekanan. Boleh jadi tujuan beliau untuk meyakinkan para sahabat lain dan tabi'in. Kata beliau, sami'at udunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kedua telingaku mendengarkan langsung, kedua mataku menyaksikan langsung bagaimana bahasa tubuh Rasul ketika beliau mengucapkan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik-baik atau diam.